Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkia Naila Haki. Saya dari kelas Manajemen 21F. Peran, sejarah, dan tujuan akuntansi manajemen. Pendahuluan. Akuntansi manajemen merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang memberikan informasi keuangan kepada pihak internal suatu entitas dalam sebuah pengambilan keputusan. Informasi keuangan yang dihasilkan tidak dipublikasikan kepada umum. Akuntansi manajemen pada awalnya hanya berfokus pada penentuan biaya dan memaksimalkan laba. Namun seiringan dengan perkembangannya, akuntansi manajemen dituntut untuk melakukan berbagai penyesuaian terhadap praktik dalam bisnis. Tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang sejarah singkat akuntansi manajemen, perbedaan dan kesamaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, sistem informasi akuntansi manajemen, peranan akuntan manajemen, tujuan dan fungsi akuntansi manajemen, tren yang mempengaruhi akuntansi manajemen, perilaku etis dan kode etik akuntan manajemen, dan sertifikasi akuntansi manajemen. Di sini ada berbagai poin. Yang pertama ada 1. Sejarah singkat akuntansi manajemen, 2. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, 3. Sistem informasi manajemen, 4. Peran akuntan manajemen, 5. Tujuan dan fungsi akuntansi manajemen, 6. Tren dalam akuntansi manajemen, 7. Perilaku etis dan kode etik, 8. Sertifikasi akuntansi manajemen. 1. Sejarah singkat manajemen. Lingkungan ekonomi pada sebuah perusahaan disebabkan karena adanya perkembangan akuntansi manajemen. Berubahnya lingkungan ekonomi dalam perusahaan menyebabkan berubahnya lingkungan bisnis dan sistem akuntansi manajemen. Dengan adanya perkembangan ini, maka akuntansi manajemen tradisional tidak digunakan lagi. Sebelum tahun 1914, banyak perkembangan awal yang menekankan pada perhitungan biaya pokok, menelusuri tingkat laba perusahaan ke tiap produk, dan menggunakan informasi ini sebagai pengambilan keputusan yang strategis. Seiring dengan munculnya pendekatan perhitungan biaya persediaan pada tahun 1925, penekanan pada perhitungan biaya produk mulai ditinggalkan. Kelemahan informasi yang disajikan oleh sistem untuk menyusun laporan keuangan didiskusikan oleh para pengguna. Usaha yang dilakukan pada perbaikan sistem berpusat dalam perbuatan informasi akuntansi keuangan yang lebih berguna dibandingkan menghasilkan seperangkat informasi dan prosedur baru yang terpisah dari sistem pelaporan eksternal. Praktik-praktik akuntansi manajemen tradisional sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan manajerial pada tahun 1980-an dan 1990-an. 2. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Hubungan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen dalam prakteknya adalah sangat erat dikarenakan data yang diproses menghasilkan sebuah informasi yang diperlukan dan bermanfaat bagi pihak eksternal maupun internal. Akuntansi keuangan memberikan informasi berupa laporan keuangan kepada pihak eksternal. Informasi yang disampaikan dalam akuntansi keuangan memiliki format informasi yang baku yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga dalam penyusunan standar laporan keuangan. Di Indonesia, standar yang dipakai adalah SAK atau Standar Akuntansi Keuangan yang diterapkan oleh IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia, sedangkan di Amerika disebut dengan GAAP atau General Accepted Accounting Principles yang diterbitkan oleh FASB, Financial Accounting Standard Board. Laporan keuangan yang disampaikan oleh perusahaan terlebih dahulu dilakukan oleh audit akuntan Republik agar laporan dapat dipercaya. Sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi manajemen tidak dapat dihasilkan dari satu sistem saja karena keduanya sangat berbeda. 3 alasan kedua sistem ini tidak disatukan adalah: yang pertama, sistem akuntansi keuangan dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, waktu pelaporan sistem akuntansi keuangan terlalu lama. Yang ketiga, sistem akuntansi keuangan melaporkan sesuatu yang sudah terjadi. Dan 4, penyusunan laporan keuangan menggunakan asumsi yang berbeda. 3. Sistem informasi akuntansi manajemen. Sistem informasi akuntansi manajemen atau Management Accounting Information System adalah sistem informasi yang menghasilkan keluaran output dengan menggunakan pemasukan input dan prosesnya untuk mencapai tujuan khusus manajemen. Proses atau pengelolaan merupakan ini dari suatu sistem informasi akuntansi manajemen yang digunakan untuk mengubah masukan menjadi keluaran yang memenuhi tujuan suatu sistem. Suatu proses dapat dijelaskan oleh suatu aktivitas seperti pengumpulan, pengukuran, penyimpangan, analisis, pelaporan, dan pengelolaan. Tujuan utama sistem akuntansi manajemen terdiri dari 1. Penyediaan informasi untuk menghitung biaya jasa dan produk persetujuan lain yang diinginkan oleh manajemen. 2. Penyediaan informasi dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. 3. Penyediaan informasi dalam pengambilan keputusan. 4.
4. Peran akuntan manajemen. Salah satu peran pendukung dalam suatu organisasi adalah peran akuntan manajemen. Posisi yang bertanggung jawab langsung pada tujuan dasar organisasi adalah posisi lini. Lain posisinya sebaliknya, posisi yang tidak bertanggung jawab langsung terhadap tujuan dasar organisasi disebut posisi step. Menurut peran akuntan manajemen dalam perusahaan adalah menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan bagi manajer, membantu manajer dalam mengendalikan operasi perusahaan, memotivasi semua sumber daya manusia dalam perusahaan untuk mencapai tujuannya, dan mengukur kinerja departemen dan pimpinan dalam organisasi perusahaan. 5. Tujuan dan fungsi akuntansi manajemen. Menyajikan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen perusahaan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan atau pengambilan keputusan merupakan tujuan dari akuntansi manajemen. Selain memiliki tujuan, akuntansi manajemen juga memiliki fungsi antara lain adalah sebagai alat analisis dalam pengambilan keputusan. 2. Sebagai sumber data informasi keuangan yang relevan kepada pihak internal maupun eksternal. 3. Sebagai sumber informasi dari penanggung-jawaban tingkat manajemen. 4. Koordinasi berbagai kegiatan perusahaan. 5. Sebagai arsip audit. 6. Mengukur dan mengawasi kinerja perusahaan. 6. Tren dalam akuntansi manajemen. Pada tahun 1925, biaya persediaan merupakan prosedur akuntansi manajemen dalam pelaporan. Kemudian pada tahun 1950 sampai 1960 dilakukan peningkatan dengan berbagai eksternal usaha secara manajerial dan dari sistem biaya tradisional. Pada tahun 1990 sampai 1990 terdapat banyak praktik akuntansi manajemen tradisional yang tidak mampu mewujudkan kebutuhan manajerial pada umumnya. Lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, akuntansi manajemen melakukan beberapa perubahan dalam proses dan praktik-praktiknya agar mutu dan produktivitas semakin meningkat, serta mampu meminimalisir biaya yang muncul. Beberapa praktik bisnis yang perlu diubah dalam akuntansi manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama ada orientasi pelanggan, yang kedua ada perspektif lintas fungsional, yang ketiga ada persaingan global, yang keempat manajemen mutu total, total quality management, yang kelima ada waktu sebagai unsur kompetitif, yang keenam ada kemajuan dalam teknologi informasi, yang ketujuh kemajuan lingkungan manufaktur, yang kedelapan pertumbuhan dan deregulasi dalam industri jasa, yang kesembilan manajemen berdasarkan aktivitas. Yang ketujuh ada perilaku etis dan kode etik. Praktek akuntansi manajemen berkembang dengan tujuan membantu manajer dan dalam memaksimalkan laba, dan akuntan manajemen yang bertugas untuk membantu manajer dalam hal ini. Dalam memaksimalkan laba, suatu entitas harus menunjukkan perilaku yang baik kepada masyarakat dan para pelanggan dengan cara-cara yang sah dan etis. 10 dari nilai ini diidentifikasikan dan dijelaskan oleh Michael Jepsen dalam teknik ethical decision making evaluation. Studi terhadap sejarah filsafat dan agama melahirkan suatu konsensus yang kuat mengenai nilai-nilai tertentu yang bersifat universal bagi kehidupan yang beretika, kejujuran, kesetiaan, pencapaian kesempurnaan. Dan yang terakhir ada sertifikasi akuntan manajemen. Sertifikat yang dimiliki seorang akuntan menandakan bahwa dirinya telah memenuhi tingkat minimum kompetensi profesional. Sertifikat akuntan manajemen, sertifikat manajemen akuntan disponsori oleh Institute of Management Accountants pada tahun 1974. Sertifikat ini dirancang secara khusus untuk para akuntan manajemen. Tujuan utama CMA adalah menjadikan akuntansi manajemen sebagai disiplin ilmu yang diakui, profesional, dan terpisah dari profesi akuntansi publik. Ujian untuk memperoleh CMA lebih menekankan pada 4 bidang, yakni ilmu ekonomi, keuangan dan manajemen, akuntansi dan pelaporan keuangan, pelaporan manajemen, analisis dan isu-isu perilaku dan analisis keputusan, dan sistem informasi di Indonesia. Penyelenggara ujian sertifikasi profesi akuntan manajemen ini adalah EIME. EIME dimulai didirikan pada tanggal 1 April 2008 dan masih berprestasi sampai sekarang. Akuntan publik bersertifikat CVA merupakan sertifikasi tertua yang paling dikenal dalam akuntansi. Di Indonesia, Institusi Akuntan Publik Indonesia merupakan penyelenggara program pengembangan profesi bagi akuntan publik. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan.